Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita masuk pada pendamping pembelajaran 5. Materi ini ada di buku paket Jilid 2A halaman 33. Namun sebelum masuk ke pendamping pembelajaran 5, Bapak akan mengulas dulu materi sebelumnya, yaitu tentang mengurutkan banyak benda. Mengurutkan banyak benda dapat dimulai dari bilangan yang paling sedikit ke bilangan yang paling banyak, atau dari yang bilangan paling banyak ke bilangan yang paling sedikit. Anak-anak, coba perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada 3 contoh bilangan. Ketiga bilangan ini merupakan bilangan ratusan karena terdiri dari 3 angka. Setiap angka memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung dari tempatnya. Bilangan ratusan terdiri dari bilangan dengan nilai ratusan, nilai puluhan, dan nilai satuan. Jika tempatnya angka ada di paling kiri seperti ini, nilainya ratusan. Lalu jika angkanya ada di tengah seperti ini, nilainya puluhan. Dan yang terakhir, jika angkanya ada di paling kanan seperti ini, nilainya satuan. Bapak hapus terlebih dahulu ya. Angka yang tempatnya paling kiri ini bernilai ratusan. Jadi angka 1 ini nilainya 100. Seperti itu ya. Lalu bagaimana jika angka ratusannya itu angka 3 misalnya? Jadi nilainya berapa? 300. Seperti itu ya. Sekarang angka yang tempatnya ada di tengah. Angka berapa ini? Angka 3. Angka yang berada tempatnya di tengah, ini nilainya puluhan. Jadi angka 3 nilainya yaitu 30. Lalu bagaimana kalau angka puluhannya itu 2? Berapa nilainya? 20. Benar. Sekarang yang terakhir. Bagaimana jika nilainya atau angkanya 0? Jika angkanya 0, meskipun ada di tempat puluhan, nilainya tetap 0. Seperti itu ya. Lalu angka yang tempatnya ada di paling kanan. Angka ini nilainya satuan. Jadi jika di sini ada angka 1, maka nilainya tetap 1. Sekarang
Coba masih ingat tidak bagaimana cara membaca lambang bilangan? Yang pertama dulu ya, yang ini. Coba kalian baca lambang bilangannya. Bapak bantu ya. Lambang bilangannya jika dibaca menjadi 131. Lalu yang ini dibaca 121. Dan yang terakhir dibaca 101. Anak-anak, sekarang coba kita urutkan bilangan-bilangan tersebut dari bilangan yang paling sedikit ke bilangan yang paling banyak. Caranya, yang pertama, kita lihat angka yang paling kiri terlebih dahulu. Atau kita lihat angka ratusannya terlebih dahulu. Jadi cara yang pertama, urutkan angka ratusannya terlebih dahulu. Jika angkanya sama, kita lalu bandingkan angka puluhannya. Di sini angka ratusannya berapa? Angka berapa nih? Angka 1 ya. Semuanya sama, yaitu angka 1. Jika ratusannya sama tadi, kita lalu harus mengurutkan angka puluhannya. Angka puluhan tempatnya ada di mana? Di tengah. Coba lihat. Ini angka puluhannya angka berapa? Angka 3. Yang ini angka puluhannya angka berapa? Angka 2. Dan yang ini angka puluhannya 0. Angka 3 dengan angka 2 mana yang paling sedikit? Angka 2 dengan angka 3 mana yang paling sedikit? Baik, Bapak bantu ya. Misalnya kalian punya 3 mainan dan teman kalian punya 2 mainan. Siapa yang mainannya lebih banyak? Ya, kalian kan? Jadi angka 2 lebih sedikit dari angka 3. Seperti itu ya, Bapak ulangi. Angka 2 lebih sedikit dari angka 3. Artinya, bilangan yang pertama, bilangan yang ini, dengan bilangan yang kedua, lebih sedikit bilangan yang kedua. Karena angka puluhannya yang ada di tengah ini lebih besar angka 3. Angka 2 ini lebih sedikit dari angka 3. Sekarang kita bandingkan bilangan puluhan yang kedua dan bilangan yang ketiga. Angka puluhan di sini angkanya berapa? 2. Di sini 0. Angka 2 dengan angka 0 mana yang lebih sedikit? Ya, angka 0.
Jadi angka 0 lebih kecil dari 2. Jadi mana yang lebih sedikit antara bilangan yang kedua dengan bilangan yang ketiga? Ya, bilangan yang ketiga. Bilangan yang ketiga ini lebih sedikit dibandingkan bilangan yang kedua. Sekarang kita sudah mengetahui dan bisa mengurutkan mana bilangan yang paling sedikit, mana bilangan yang paling banyak. Bilangan yang paling sedikit yaitu 101. Lalu yang kedua 121. Dan yang paling banyak 131. Seperti itu ya. Jadi Bapak ulangi lagi. Cara mengurutkan bilangan ratusan itu, yang pertama, urutkan dulu bilangan ratusannya. Jika bilangan ratusannya sama, di sini contohnya sama ya, yaitu 1. Lalu kalian urutkan bilangan puluhannya. Bilangan puluhan itu tempatnya tadi ada di mana? Ada di tengah. Kalian urutkan mana yang paling sedikit, mana yang paling banyak. Seperti itu ya. Nah, karena bilangan puluhannya ini berbeda-beda, ada angka 3, ada angka 2, ada angka 0. Di sini kalian tidak perlu lagi mengurutkan bilangan satuannya. Tidak perlu, karena di sini kalian bisa mengurutkan dari angka atau bilangan puluhannya. Tapi jika angka puluhannya juga sama, misalnya angka puluhannya 2 semua. Nah, di sini kalian juga harus mengurutkan angka atau bilangan satuannya. Seperti itu ya. Nah, itulah anak-anak, sekilas Bapak bahas kembali cara mengurutkan banyak benda. Kalian berlatih lagi ya. Terima kasih. Selanjutnya, kita masuk pada pendamping pembelajaran 5. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada pendamping pembelajaran 5. Materi ini ada di buku paket Jilid 2A halaman 33. Pendamping pembelajaran 5 yang pertama yaitu tentang menuliskan kalimat ajakan untuk teman. Anak-anak, kalian tentu sudah tahu cara mengajak teman kan? Biasanya kalimat ajakan itu cirinya ada kata ayo atau mari. Ketika mengajak teman, ucapkan kalimat dengan santun. Dengan baik ya, tidak boleh kasar atau memaksa. Jika ajakan kalian ditolak, kalian tidak boleh marah. Dengan kita santun dan menggunakan kalimat ajakan yang baik, hal tersebut dapat menjaga kerukunan antara kalian dengan teman kalian. Sekarang coba perhatikan percakapan berikut. Ada Jonas dan juga Made. Di sini Made sedang mengajak Jonas bermain basket. Bapak bacakan percakapannya ya. Jonas, ayo kita bermain bola basket di lapangan.
Maaf, Made, aku tidak dapat bermain basket dulu karena aku dipanggil oleh Pak Guru. Nah, kira-kira menurut kalian, apakah penolakan Jonas termasuk penolakan yang sopan? Ya, penolakan tersebut merupakan penolakan yang sopan. Ciri dari penolakan yang sopan salah satunya ada kata maaf pada kalimat penolakannya. Jonas menjawab ajakan dari Made dengan kata maaf terlebih dahulu. Maaf, Made, aku tidak dapat bermain basket dulu karena aku dipanggil oleh Pak Guru. Selanjutnya, menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Coba kalian masih ingat tidak bunyi sila ketiga? Bagaimana bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga Pancasila apa? Pohon beringin. Anak-anak, kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Berbeda agama, berbeda suku atau budaya. Contoh pengamalan sila ketiga dengan teman bermain yaitu 1. Bermain dengan teman dari berbagai suku. Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Yang ketiga, mau menerima kekurangan teman. Nah, tentu kalian memiliki contoh pengalaman sila ketiga Pancasila di tempat bermain masing-masing kan? Nanti kalian coba tuliskan di buku catatan kalian, ceritakan contoh pengalaman atau pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain kalian. Alhamdulillah, anak-anak, itulah materi pada pembelajaran tematik hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.